Dia membahas Ibu Widya. Ibu Widya itu bukan emak-emak biasa. Dia itu aktivis. Sejak 98, dia sudah membahas kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas dalam kasus HAM. Dia juga adalah orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Jadi nggak heran kalau Mbak Widya itu ya, dia itu memang saya tahu ada apa di balik ini semua kalian. Udah dapat transferannya 7 miliar. Iya. Iya kan? Dapat kan? Ya, dapatkan dari keluarga drakor kan transfernya, makanya tutup. Pantesan itu sayembaranya naik. Besok sayembaranya mencapai 500.000 juga, 500 juta juga itu besok. Ditutup bro, kasus yang namanya Saya masih ragu dengan kasus Vina di antara Putri sama Bahutman ini. Mungkinkah cuma sekedar settingan? Guys, ternyata Ibu Widya yang seringkali membahas dan menguak kasus Vina Cirebon bukan sembarangan orang, di mana seorang warganet ini menginformasikan Ibu Widya adalah seorang yang berpower. Gimana informasinya? Berikut cuplikannya. misalnya membahas Ibu Widya. Ibu Widya itu bukan emak-emak biasa. Dia itu aktivis. Sejak 98, dia sudah membahas kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas dalam kasus HAM. Dia juga adalah orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Jadi nggak heran kalau Mbak Widya itu ya, dia itu memang aktivis. Iya guys, jadi Tengku Zanzabella, seorang warganet juga yang sering membahas kasus Vina Cirebon, menginformasikan bahwasanya ternyata Ibu Widya itu bukan sembarangan orang. Dia juga orang yang berpower, aktivis, yang sering juga membahas tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia itu sudah lama guys, dari beberapa tahun ke belakang. Jadi tentunya Ibu Widya itu juga punya backingan dan dia tidak asal ngomong guys. Ya, saya tahu ada apa di balik ini semua kalian. Udah dapat transferannya 7 miliar. Iya. Iya kan? Dapat kan? Ya. Dapat kan dari keluarga drakor kan? Transfernya, makanya tutup. Pantesan itu sayembaranya naik. Besok sayembaranya mencapai 500.000 juga, 500 juta juga itu besok. Ditutup bro, kasus yang namanya penelusuran untuk kasus Vina, pengacara hebat itu dan timnya itu ya yang. Ya guys, itulah sindiran pedas dari Ibu Widya terhadap pengacara kondang Hotman Paris dan juga tim dari pengacara Hotman, di mana ternyata mereka sibuk mengurus Ibu Widya dan mencari Ibu Widya, bukan malah fokus kepada kasus Vina Cirebon. Guys, di sini juga Ibu Widya membocorkan dan menginformasikan bahwasanya ternyata tim pengacara dari Hotman Paris itu menerima uang dari pejabat sekitar 7 miliar guys. Apakah benar transferan dari wakil bupati tersebut terhadap Hotman Paris? Lu mengidolakan dia dan semakin lu mengagumi dia, semakin terkuak ketololan lu. Halo bos, sorry ya sebelumnya gue izin stage videonya ya. Kalau emang sampai itu bukan dari timnya Ibu Widya seperti itu, harusnya lisan congor lu itu dijaga dengan baik. Lu itu ya laki-laki, coy. Ya, bukan perempuan. Ya, seperti itu. Masa kepribadian lu sebagai cowok itu ngomongnya seperti ini sih? Congor lu itu sangat luar biasa, nggak punya adab sama sekali. Bahkan di sini lu menyudutkan seakan lu menyalahkan netizen seperti itu, sampai bilang ketololan lu di mana, menyuarakan ke pihak Ibu Widya seperti itu. Kalau emang lu nggak suka sama kepribadian Ibu Widya itu, ya udah lu skip aja. Ngapain lu banyak cengcong, banyak congor lu itu ngomong nggak jelas ya seperti itu. Lu itu laki, coy, laki. Gitu, nggak pantas lu ngomong seperti itu. Buset dah. Mulut lo itu ya lebih dari petasan mercon ya, yang suaranya berisik banget ya. Lebih dari itu. Nih ya bos, gua tanya baik-baik ya sama lu ya. Kalau emang Ibu Widya itu, perkataan Ibu Widya itu salah ya, nggak ada benarnya seperti itu. Pakai akal sehat nih sedikit ya, pakai logika. Buat apa sosok Ibu Widya itu tahu waktu kasusnya tahun 2010 soal bubuk itu, soal bandar itu, tahu. Sedangkan dari pihak Kapolri aja diem baik ya,
adem ayem, nggak tahu apa-apa seperti itu. Tapi Ibu Widya itu tahu sampai data-datanya seperti itu. Hah? Harusnya pakai mikir ke situ dong, pakai akal sehat dipakai. Digituin kan? Ibu Widya itu mencari kebenaran demi keadilan seperti itu buat Indonesia. Digituin. Masa lu selaku warga negara Indonesia nggak bangga sih ya mempunyai sosok perempuan hebat, strong, Wonder Woman seperti Ibu Widya itu? Hah? Masa lu nggak bangga sama sekali? Malah lu menyudutkan seperti itu? Di mana akal waras lu itu, bro? Hah? Di sini paham ya? Iya guys, jadi warga ini menyayangkan netizen tadi yang mengatakan Ibu Widya itu harus disediakan rumah sakit jiwa. Sedangkan menurutnya Ibu Widya itu adalah wanita yang pemberani yang ingin menyuarakan keadilan untuk korban-korban di Indonesia. Dan menurutnya jika memang yang disampaikan oleh Ibu Widya tersebut adalah salah, lantas kenapa pada tahun 2010 Ibu Widya itu tahu tentang kasus Bubuk, namun Ibu Widya tahu dan bisa mengungkap kasus itu? Siapa yang serius menangani dalam kasus Vina? Ya, saya bahas ya, saya rangkul jadi satu. Maaf ya, Uya. Di saat dia kemarin menghipnotis salah satu anak pejabat. Percaya nggak kalian? Kalau menurut saya nggak percaya. Sebab saya sendiri pernah merasakan dunia entertainment. 70% dunia entertainment itu adalah settingan. Jadi saya tidak pernah percaya dengan settingan Uya Kuya. Mungkin dia sekedar menaikkan pamornya yang sudah redup, atau menaikkan followernya, atau menaikkan youtubernya. Jadi saya nggak percaya dengan pernyataan Uya Kuya tentang hipnotis itu. Sebab 70% perselisihan di Indonesia dunia entertainment itu adalah settingan ya. Dan yang kedua, Kang Deddy, saya lebih percaya 90% terhadap Kang Deddy. Kenapa alasannya? Dia mengusut dari bawah sampai ke atas, perlahan-lahan, tapi pasti usutannya menemukan lubang jarumnya. Nah, saya lebih percaya kepada Kang Deddy 90% mengusut tentang Kang Deddy, mengusut kasus Vina ini tentang mantan bupati. Insting saya merasakan gitu. Saya lebih percaya Kang Deddy. Semoga Kang Deddy jujur. Dan yang satu, Putri, saya sekali tidak percaya sama dia karena pelin-pelan dalam pembicaraan. Sebab dia memulai sebagai lawyer pada tahun berapa? Baru 6 tahun menganjak sebagai lawyer, baru belajar. Dan masih perlu belajar untuk menanggapi kasus ini. Saya tidak percaya sekali dengan omongan-omongan dia ini. Mungkin sekedar dia menaikkan pamor untuk menjadi wali kota Lampung, atau sekedar mencari sensasi. Karena namanya sekarang ini beredar di dunia. Ya, yang menaikkan nama dia ini adalah media dan netizen. Jadi saya tidak percaya dengan orang ini, dengan kemampuan Putri ini ya. Saya tidak percaya dengan kemampuan dia bisa membuktikan kemenangannya. Sebab saya takutnya dia cuma mencari pamor. Dan Hotman Paris, pengacara Hondang terhandal di Indonesia ini ya, kita tahu memenangkan kasus-kasus dalam yang diperbincangkan oleh Bang Hotman Paris. Tapi kita tahu siapa itu Bang Hotman Paris ya. Menurut saya 80% yang benar saya nyatakan di sini. Sebab kenapa? Saya masih ragu dengan kasus Vina di antara Putri sama Bang Hotman ini. Mungkinkah cuma sekedar settingan, atau sekedar sensasi, atau sekedar belak-belakan, atau sekedar duit karena namanya sekarang ini beredar di dunia ya, yang menaikkan nama dia ini adalah media dan netizen. Jadi saya tidak percaya dengan orang ini, dengan kemampuan Putri ini ya. Saya tidak percaya dengan kemampuan dia settingan, atau sekedar sensasi, atau sekedar belak-belakan, atau sekedar duit-duitan, atau sekedar ya. Buat Bang Hotman Paris, jangan tunjuk-tunjuk cincin lagi ya, jangan tunjuk-tunjuk kekayaannya.
Kalau memang benar-benar Anda bisa memenangkan kasus ini, dari kemarin Anda sudah bisa memenangkan kasus ini, sampai sekarang Anda masih mengusut dan mengusut. Jadi manakah yang Anda lebih percaya? Uya Kuya, Kang Deddy, Hotman Paris, atau Putri? Insting pada masyarakat Indonesia. Ya, tapi saya lebih percaya Kang Deddy daripada mereka berdua. Guys, jadi itulah pendapat dari seorang warga yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang ingin membantu mengusut tuntas kasus ini, diantaranya ada Uya Kuya, menurutnya lebih ke settingan guys, dan tidak benar-benar dihipnotis. Karena menurut warganet ini Uya Kuya dalam dunia entertainment dan itu penuh dengan settingan, apalagi menurutnya itu mungkin hanya untuk menaikkan subscribers dalam YouTube-nya seperti itu. Selanjutnya kalau Kang Deddy Mulyadi, menurut warganet ini dia lebih percaya 90% perlahan tapi pasti, karena dia terjun langsung ke lapangan dan menemui orang-orang yang diduga terlibat atau bisa memberikan informasi dan kesaksian mengenai kasus Vina tersebut. Selanjutnya Putri, yang menurut warganet ini tidak dipercayai sama sekali bahwasanya dia tidak berkompeten dan hanya ingin mencari dukungan, karena menurutnya Putri ini sedang mencalonkan diri menjadi wali kota Bandar Lampung. Begitu juga dengan Hotman Paris, warganet tidak percaya dengan Hotman Paris karena sekarang sangat-sangat kontroversial ya, apalagi akhir-akhir ini juga berseteru dengan Ibu Widya. Jadi ya warga ini lebih percaya kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian lebih percaya kepada siapa guys, silahkan komentar di bawah ini. Guys, sebelum aku menutup video ini, silahkan berikan komentar dan tanggapannya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.